Yuk. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik sesi 13 yang dimana disuruh mencari reliability sama sama interpretasinya. Nah, si Bapak kan udah ngasih ya contoh dari item 1 sampai item 10. Nah, ini doang nih. Nah, ini doang si Bapak ngasih contohnya. Terus kita dituntut untuk membuat data acak sebanyak 30 responden dan 10 item. Buat bikin data acak ya, karena ini terlalu banyak, kalau manual itu agak sulit ya. Jadi kita ngegunain pakai Excel. Jadinya tuh simple. Caranya masukin rumus sama dengan range between. Ini diklik 2 kali range between yang ini, terus 1 titik koma 4 tutup kurung. Atau ada juga yang 1,4 gitu. Gimana laptopnya? Lalu di enter. Udah itu muncul kan ini 1. Kita klik lagi di angka satunya, terus ini kan tadinya tebal ya angka tambahnya, terus dikesiniin sampai tipis. Terus digeser sampai J. Kenapa sampai J? Karena sampai item 10. Terus digeser lagi ke bawah sampai angka 29. Kenapa sampai angka 29? Karena si Bapak udah ngasih contoh 1 ya. Terus udah ini tinggal di copy paste aja. Tinggal di copy karena udah ada ya datanya aku. Jadi mau ngegunain yang ini aja. Nah, ketika udah ada data ini yang fix, kita copy aja ke SPSS-nya, nggak usah manual satu per satu dimasukinnya gitu. Karena bakalan ribet. Bentar. Langsung ke SPSS. Terus kita ke variable view dulu ya. Yang pertama-tama kita ke variable view. Sorry, laptopnya agak lama, guys. Terus kita kasih nama di sini. Kayak yang tadi, item 1, item 1, item 2, enter, item 3, terus sampai item 10. Setelah itu, kita beralih ke ini, ke measure. Yang ini diganti sama scale semuanya. Ini suaranya putus-putus nggak? Tidak. Oke. Langsung ke, udah semua. Langsung ke data view. Nah, masukin yang tadi, yang data-data yang di sini, yang fix atau yang dari Excel ini, kita copy lalu kita pastekan di SPSS-nya. Klik di ini ya, jangan lupa di angka 1, jajaran angka 1. Kita paste, klik kanan. Aduh. Sorry. Nah, pastenya yang ini ya, yang paste doang.
Nah, muncul angka seperti ini. Kenapa ada nol-nolnya? Ini mah cuma apa ya? Cuma desimal aja, kita abaikan aja. Lalu setelah itu kita ke analis, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Lanjut, yang ini kita klik ya di item 1, kita klik, lalu Ctrl A atau blok semua, lalu pindahkan ke sini. Terus ininya diatur statistiknya dengan cara checklist di bagian ini. Yang ini udah abaikan saja, jangan diotak-atik. Lalu setelah itu kita oke-kan. Nah, ini udah bisa langsung di copy paste ya. Yang kita pakai di reliability ini adalah item total statistik sama yang ini, yang reliability statistik. Cuman kalau di sininya ada negatif, kita harus mengulang lagi data. Misalkan di sini 22 negatif titik 227. Kita harus mengulang lagi data supaya valid gitu. Kalau yang apa ya, yang negatifnya banyak nih, sampai lebih dari 5, kita ngulang benar-benar ngulang data, bikin data acak lagi di Excel. Tapi kalau yang negatifnya cuma 2, misalkan item 1 sama item 2 itu negatif, kita bisa ngakalin dengan cara nggak usah ganti nilainya gitu. Kita akalinnya di sini. Balik lagi. Misalkan di sini kan ada yang 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini berulang kali ya angka satunya. Ini bisa mempengaruhi nilai min sama positif. Tadinya ini juga enggak 1, 1, 1, 1, enggak. Tapi ini juga kayak random aja gitu. Karena tadinya ada negatif, jadi diakalin dengan angka-angka seperti ini yang berulang-ulang gitu. Jadilah enggak negatif, jadilah ini item total statistik yang benar-benar fix gitu. Terus setelah ini kita copy lalu pindahkan ke Word. Nah, kalau udah di sini ya gampang, tinggal masukin nilai-nilainya. Cuman mau ngasih tahu dari mana sih ini R tabel ini dari mana? Ini R tabel ini udah ada peraturannya dari sana. Dari sana udah ada peraturannya. Kalau ke 28 itu R tabelnya berapa? R tabelnya kebetulan 0,361. Ada juga yang 0,375. Terserah mau pakai yang mana, tapi sama aja asalkan jangan lebih dari itu. Misalkan 0,400 itu jangan, karena itu beda lagi gitu. Kalau ini mah mungkin mudah dipahami ya. N ini udah bawaan dari sana rumusnya. N-nya ini 30. Jadi 30 kurangi 2, jadi 28. Lanjut. Untuk menjelaskan satu persatu corrected item total correlation ini, kita seperti ini aja. Aku juga dari kopas ya, dari kata-kata yang si Bapak waktu di video. Jadi tinggal ganti-ganti yang ini aja nih. Misalkan nih, ini 0,050 kan misalkan. Terus diganti ini sama 0,43. Kalau ada titik di depan 0, berarti ada 0 di depan titik. Ngerti gak? Jadi gini, 0,043. Di mana 0,043 ini lebih kecil tentunya dibandingkan 0,361. Jadi
yang item nomor 1 ini nggak bisa valid ya, tidak valid gitu. Jadi penjelasannya seperti ini. Maka item soal nomor 1 tersebut tidak valid. Apabila tidak valid, maka harus menggantikannya dan uji ulang. Pokoknya yang valid itu yang melebihi 0,361. Lanjut seperti itu, lakukan hal yang sama, pindah, 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 pindah. Nah, kalau ada yang lebih dari 0,361, berarti itu valid. Bisa digunakan gitu. Item nomor 3 itu bisa digunakan karena valid melebihi 0,361. Kalau di sininya sederhana, cuma seperti itu. Lanjut lagi ya, kita ke menentukan interpretasi gitu. Di sini ditulis ulang item 1 sampai item 10 dengan nilai-nilai yang ada di sini. Dengan nilai-nilai yang di sini. Sorry, ini datanya nggak sesuai ya sama yang di ini. Soalnya punya teman belum dihapus. Tapi kita ini aja. Kalau 0,094 itu kan nggak melebihi 0,361 ya. Berarti tidak valid. Nah, yang valid ini cuma 0,460 yang valid itu. Pokoknya yang melebihi 0,361 itu valid gitu. Kita tulis ulang aja di sini gitu. Yang kurang dari 0,361 tidak valid. Udah seperti itu, kita ke uji reliability. Ini tinggal ganti aja sama ini angka ini. Angka yang di sini tinggal diganti sama yang di sini. Cronbach alpha pokoknya itulah pokoknya ya. Kalau melebihi 0,361 berarti reliable atau bisa digunakan gitu. Sama kayak yang di atas tadi. Kalau kurang dari ini berarti tidak reliable gitu. Udah sih gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, insya Allah ngerti. Orang mau acan paham.